Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak sekolah minggu, senang Ibu Guru Devi dan Ibu Guru Ince. bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya Ibu Guru Ince? Pastinya baik dong. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita di rumah? Kita sapa yo. Apa kabarnya anak-anak? Baik, luar biasa. Yes. Sekarang semuanya sudah siap beribadah ya? Semuanya sudah siap dan kita bersama berdiri kita menyanyikan Ku Cinta Yesus. Kita tegak dan kita katakan sama Tuhan Yesus bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Ayo. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat. Lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13, firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, anak-anakku, pasti semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman-Nya, untuk mendengarkan cerita. Kira-kira siapa yang cerita hari ini? Apa ya kira-kira ceritanya? Pasti penasaran ya. Sebelum kita dengar ceritanya, kita nyanyi dulu sama-sama. Yesuslah Tuhan. Apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar tentang Yesus dan kuasa-Nya. Apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Akan ku beritakan kepadamu, akan ku sampaikan kepadamu, akan ku saksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Agar mama papa juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah online. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi terang bagi langkah hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak terang.
Kakak Sisil yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga berkati dan mengurapi dengan Roh Kudus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang di rumah. Nah, minggu ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang anak Tuhan yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini punya 3 orang sahabat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada zaman Nebukadnezar ini mereka berperan sebagai orang-orang yang pintar. Karena Nebukadnezar ini suka mengumpulkan orang-orang yang cerdas, suka mengumpulkan orang-orang yang bijaksana. Nah, dan keempat orang ini termasuk di dalamnya Daniel, dan ketiga orang temannya ini adalah anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Mereka pun rajin berdoa dan mereka tidak mengotori dirinya dari minum-minuman keras atau memakan daging-dagingan. Nah, anak-anak yang di rumah, suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Nah, dia terbangun, lalu dia penasaran dengan mimpinya tersebut. Dia berpikir-pikir, kira-kira apa ya arti dari mimpinya itu? Dia penasaran, dia terganggu, akhirnya dia menyuruh untuk mengumpulkan semua orang-orang yang bijaksana. Ahli-ahli mimpi, ahli nujum, orang-orang yang pokoknya yang bisa mengartikan mimpi, bahkan orang-orang kasdim. Mereka mengumpulkan semuanya, lalu mereka ditanya oleh raja, bisakah kalian mengartikan mimpi saya? Semalam saya bermimpi seperti ini. Raja mulai menceritakan mimpinya. Lalu ketika mereka mendengar mimpi dari raja tersebut, mereka bingung. Wah, sepertinya mereka tidak bisa mengartikan mimpinya. Lalu raja melihat, wah, kok kalian sepertinya hanya mengulur-ulur waktu. Cepatlah artikan mimpi saya karena saya sangat penasaran dengan mimpi saya. Lalu orang-orang kasdim yang ditanya oleh raja ini menjawab raja dengan menjawab begini, Raja, mimpi yang Anda ceritakan itu sangat sulit untuk diartikan. Tidak akan ada orang yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Bahkan jika orang itu luar biasa atau orang itu bijaksana sekalipun, dia tidak akan mungkin bisa mengartikan mimpi itu. Karena hanya para dewa-dewa atau orang-orang yang di atas langit yang mampu mengartikan mimpi tersebut. Tidak akan mungkin satu manusia bisa mengartikan mimpi tersebut. Nah, mendengar jawaban itu, raja lalu marah kepada mereka. Lalu ketika raja marah, dia memerintahkan bahwa kalian harus membunuh semua orang-orang pintar ini. Mereka menjawabku dengan sungguh kurang ajar. Mereka tidak tahu apa-apa. Lalu raja pun menyuruh membunuh semua orang-orang bijaksana pada saat itu. Termasuk Daniel dan ketiga temannya. Mereka terancam dibunuh oleh raja. Nah, ketika pengawal raja datang kepada Daniel menyampaikan pesan raja, Daniel langsung berkata kepada pemimpin pengawal ini, katakan begini, Aryok, nama dari pengawal itu, sampaikanlah kepada raja bahwa berikanlah saya waktu, mudah-mudahan Tuhan memberikan saya jawaban agar saya bisa mengartikan mimpi dari raja tersebut. Lalu si pengawal raja memberitakan kepada raja apa yang dikatakan Daniel, dan Daniel pun pergi kepada ketiga orang temannya. Mereka berbicara dan supaya mereka bisa membujuk raja. Nah, suatu malam Daniel diberi penglihatan oleh Tuhan. Lalu Tuhan membukakan pikiran Daniel dan menceritakan atau memberitahukan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika Tuhan memberitahukan arti dari mimpi itu, apa yang dilakukan Daniel? Dia sungguh sangat bersyukur. Dia langsung memuji Tuhan. Dia bersyukur bahwasanya Tuhan sangat baik. Dia membukakan pikirannya Daniel sehingga ia bisa mengartikan mimpi itu. Akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan, tidak jadi dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Lalu setelah itu
Daniel beserta dengan teman-temannya pergi menghadap raja. Daniel lalu menceritakan isi dari mimpi itu, lalu memberikan pengertian arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, tidak hanya tidak jadi dibunuh, tetapi Daniel dan ketiga temannya ini dimuliakan oleh raja, bahkan diberikan kekuasaan oleh Raja Nebukadnezar. Wah, anak-anak di rumah luar biasa sekali ya Tuhan kita ya. Dia mampu memberikan pertolongan kepada Daniel beserta dengan teman-temannya tepat pada waktunya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, Daniel dan teman-temannya walaupun keadaannya susah, walaupun keadaannya sulit, mereka tetap menjadi anak-anak yang taat dan rajin berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika Daniel diberikan penglihatan, dia tetap mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh baik. Daniel menyadari bahwa apa yang diberikan penglihatan, kebijaksanaan yang dia peroleh itu semuanya karena kebaikan dari Tuhan. Untuk itu mari anak-anak yang di rumah kita selalu melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh naik kelas, kita boleh cerdas, menjadi anak yang pintar, kita boleh mendapatkan segalanya itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini mungkin pandemi, walaupun kita susah keluar rumah, tetapi selalu ada hal yang selalu bisa kita syukuri, yaitu kita masih bisa bernafas sampai saat ini, kita masih bisa sekolah walaupun virtual atau online, kita masih bisa menikmati kasih sayang dari keluarga kita, dari orang di rumah kita. Bahkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk selalu menikmati kehidupan kita. Nah, demikianlah cerita kita, judul cerita kita, Nabi Daniel. Terambil dari Daniel pasalnya yang kedua. Semua baca ya sampai dengan ayat yang terakhir. Demikianlah cerita kita. Selamat hari Minggu. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, di mana kita diajarkan untuk selalu berdoa. Betul sekali. Nah, di mana kita berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi dengan pujian berdoa. Ayo lipat tangannya. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Nah, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau membawakan persembahan. Sambil persembahan kita jalankan, kita mau menyanyi beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur. Ayo tepuk tangannya. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, anak-anak yang di rumah, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami membawa anak-anak sekolah minggumu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dalam mereka belajar, dalam mereka bermain, dalam mereka bertumbuh. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tetap jaga dan pelihara mereka sehingga mereka dapat selalu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajarkan mereka untuk senantiasa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari dan mereka juga tidak lupa untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan pelihara, Tuhan jaga, bahkan Tuhan sembuhkan sehingga mereka dapat pulih dan di sana mereka melihat bahwa semuanya karena kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan berkati agar semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan, semakin hari mereka semakin cinta kepada Tuhan, semakin hari mereka semakin serupa dengan Tuhan dan semakin hari mereka semakin mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Panjangkan umur mereka, beri mereka kesehatan yang baik agar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat kedua orang tua yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan tetap berkati juga, berikan kesehatan dan kekuatan agar mereka diberikan kemampuan untuk tetap mengajar, mendidik dan menjaga adik-adik yang ada di rumah. Orang tua yang Tuhan masih berikan pekerjaan, Tuhan tetap berkati mereka dalam pekerjaan mereka, tetap berikan mereka hikmat-Mu agar mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga ya Bapa, dimanapun mereka bekerja, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dan melalui mereka nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jaga dan lindungi mereka di tempat kerja agar dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya, sehingga ya Bapa, dalam pekerjaannya mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, terkhusus masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjaga bangsa kami, sehingga ya Bapa, bangsa kami tetap kuat, dapat tetap teguh, dapat berjalan dengan baik, dan kesemuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemimpin kami Bapak Jokowi tetap Tuhan jaga dan pelihara, berikan kesehatan dan kekuatan agar dia boleh memimpin negeri ini dengan aman, tentram, dan damai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati Kota Makassar, tempat kami berpijak, kiranya Tuhan juga tetap berkati agar kami boleh tetap beribadah dengan baik. Berkati gereja kami, Gereja Masale, kiranya Tuhan tetap jaga dan pelihara agar kami semua tetap dapat beribadah dengan baik dan kesemuanya itu dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan tetap berkati agar persembahan ini dapat kami pakai untuk pelebaran akan firman-Mu, dapat kami pakai untuk pelayanan-Mu terkhusus di SMGT ya Bapa, sehingga ya Bapa, apa yang kami berikan dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, suruh sembahyang kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru kita terambil dari Daniel 2 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi Yesus cinta saya. Ayo adik-adik Ayo semuanya semua berdiri. anak-anak. Ayo semangat ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, dipegangnya ku berdiri. Yesus cinta saya cinta Yesus, saya cinta Yesus,
tetap berdiri, kita mau masuk dalam berkat. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, kita mau menutup ibadah kita saat ini. Kita mau memuji Tuhan, betapa dalamnya. Kita mulai, ayo semua tetap berdiri. Ayo. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejauh hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.